Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 3 ayat 3 dengan tema kehormatan yang lebih besar. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Saudaraku, bayangkan sebuah istana megah yang begitu indah, sehingga pengunjung berdecak kagum. Ukiran marmer yang begitu indah, tangga melingkar yang elegan, langit-langit bercat emas. Tetapi saat pemandu wisata menunjukkan sang arsitek, orang yang memimpikan, merancang, dan mengawasi pembangunan mahakarya itu, semua tepuk tangan ditujukan kepadanya. Meskipun istananya menakjubkan, penciptanya pantas mendapat penghargaan yang jauh lebih besar. Nah, dengan logika yang sama, penulis Ibrani sekarang beralih dari kesamaan antara Yesus dan Musa ke perbedaan mendasar di antara mereka. Keduanya setia, tetapi Yesus dipandang layak menerima kehormatan lebih besar. Kata kerja Yunani menunjukkan penilaian yang telah diselesaikan dengan hasil yang berlanjut. Allah sendiri telah membuat keputusan tentang kehormatan Kristus yang lebih tinggi. Ini adalah titik balik penting dalam argumen penulis. Setelah mengakui kebesaran Musa yang sangat dihormati dalam tradisi Yahudi, ia sekarang menegaskan bahwa Yesus jauh lebih mulia. Untuk mengilustrasikan ini, ia menggunakan analogi rumah dan pembangunnya. Prinsip yang jelas bahwa meskipun rumah yang dibangun dengan baik layak dikagumi, arsitek atau pembangunnya secara alami layak mendapat kehormatan lebih besar. Saudara, metafora ini mungkin mengingatkan pembaca Yahudi pada nubuat mesianik seperti Sakaria 6 ayat 12-13. Ia menyatakan bahwa Sang Tunas akan membangun bait Tuhan dan akan menyandang keagungan dan akan duduk dan memerintah di atas tahtanya. Demikian pula perjanjian Daud di dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 11-12 menjanjikan bahwa keturunan Daud akan membangun rumah bagi Tuhan. Teks-teks ini membantu menegaskan identitas Yesus sebagai pembangun ilahi dan penggenapan mesianik. Implikasi bagi kita, implikasi bagi para pembaca asli surat ini sangat kuat. Meninggalkan Kristus untuk kembali kepada Musa adalah seperti memilih rumah daripada pembangunnya. Pilihan yang tidak masuk akal, yang pada akhirnya akan memisahkan mereka dari rumah tangga Allah. Meskipun Musa mendapat tempat terhormat dalam sejarah penebusan, Kristus menduduki posisi yang jauh lebih tinggi. Prinsip yang sama berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita sering memberikan kehormatan dan perhatian yang tidak semestinya kepada ciptaan Tuhan, baik itu orang, institusi, atau berkat-berkat materi, dibandingkan dengan Sang Pencipta sendiri. Kita dapat mengagumi rumah, tetapi mengabaikan pembangunnya. Seperti pembaca Ibrani, kita juga perlu memastikan bahwa kita memberikan kehormatan terbesar kepada Kristus yang layak menerimanya. Renungkanlah di mana fokus kekaguman dan penyembahan saudara. Apakah pada karunia atau pemberinya? Pada berkat atau sumbernya? Pada pemimpin rohani atau Tuhan yang mereka layani? Periksa kembali prioritas saudara dan berilah Kristus tempat kehormatan tertinggi yang layak Dia terima. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh layak menerima kehormatan tertinggi. Ampuni kami ketika kami terlalu menghargai berkat-Mu daripada diri-Mu sendiri. Bantulah kami untuk selalu melihat kemuliaan-Mu yang melampaui segala sesuatu. Arahkan hati kami untuk menyembah Engkau sebagai pembangun agung, bukan hanya mengagumi apa yang telah Engkau bangun.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.